Cek. Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di seri pembelajaran front-end web development menggunakan React.js. Dan sekarang kita udah masuk ke playlist kedua. Dan kita akan di playlist kedua ini kita akan membahas tentang state management dan hooks. Dan di seri video pertama ini kita akan bahas tentang event handling dan forms. Nah, event handling dalam React tuh apa sih? Event handling di React ini mirip dengan event handling di HTML DOM, tapi dengan beberapa perbedaan sintaks. Kalau di React, eventnya ini dia pakai camel case, bukan lowercase. Misalnya on click ya, C-nya gede di sini. Jadi kalau di HTML kan on click semuanya lowercase. Nah, terus yang dikirimkan ini functionnya ini sebagai event handler. Jadi kita ngirim function, bukan ngirim string. Nah, React juga ngebungkus native browser event ke dalam objek synthetic event. Objek ini memiliki antarmuka yang sama dengan native browser event, termasuk metode seperti stop propagation dan prevent default. Ini memastikan bahwa event berperilaku konsisten di berbagai browser. Kita bisa akses objek synthetic event ini sebagai argumen pertama yang diteruskan ke event handleran kita. Oke, langsung aja seperti biasa kita teman-teman silakan install React dan Vite-nya, dan kalau udah berhasil silakan masuk ke app JSX-nya. Seperti biasa kita hapus dulu app CSS-nya, index CSS-nya juga. Nah, di app ini kita hapus juga. Nah, kita kosongin. Ini kita hapus. Kok ada kosong ya? Di sini kita bikin components namanya button clicker JSX. Di sini kita bikin export default function button clicker. Return. Nah, sementara return kosong. Oh, jangan return kosong. Return button. Klik atau arahkan mouse kepada saya. Nah, langsung kita panggil di app-nya. Klik dua kali, control space, auto import. Oke, sekarang udah muncul ya. Nah, ini kita gedein lagi. Nah, jadi di sini kita bakal coba ada 3 event. Yang pertama ada on click, lalu ada handle mouse enter dan handle mouse leave. Gitu. Nah, ini kita buka dulu. Sorry, terus C. Kita buka konsolnya. Nah, di sini kita bikin const handle button click sama dengan event. Nah, kita nggak usah pakai event dulu ya. Kita pakai alert button di klik. Nah, di sini on click ya. Kita pakai on click nih, on click dengan handle button click. Nah, jadi ketika apa namanya buttonnya diklik, nah muncul button diklik. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin udah sempet main di interaktif HTML ya, pakai atribut on click, tinggal diganti aja C-nya jadi huruf besar karena kita di JS ini menggunakan camel case.
Nah, yang kedua ada const nama variable ya, handle mouse enter. Di sini kita konsol aja. Mouse masuki button. Dan juga ada const handle mouse leave. Button. Nah, jadi kita nanti semisal apa namanya, mouse masuk, mouse keluar, itu kita bisa juga melakukan sesuatu dari interaksi tersebut. Contohnya kita di sini ada on mouse enter, ya kan? Handle mouse, itu ada error, biarkan aja dulu. Nah, ini handle mouse enter. Ketika dia masuk nih, masuk. Nah, mouse memasuki button. Nah, kayak gitu. Nah, bisa juga sekarang handle, bukan handle ya, on mouse leave, handle mouse leave. Nah, jadi ketika masuk dia nggak konsolok, ketika keluar dia nggak konsolok lagi. Nah, ini adalah contoh dari event handling di React JSX. Nah, untuk synthetic event objects, kita bisa pakai, kita bikin namanya komponen lagi, namanya link preventer.jsx. Oke. Export default function link preventer return. Di sini ada div. Static event objects. Nah, di sini kita bisa nih. Teman-teman masih ingat nggak tag anchor di HTML? Nah, dia harusnya ketika diklik akan nge-redirect ke HTTPS ke alamat yang kita kirimkan dari href atau hyperlink reference-nya kan. Misalnya kita ke google.com gitu ya. Terus apa ya, saya lupa. Like. Nah, misal jadi redirect Google. Nah, coba kita panggil di app.jsx. Nah, ini kita komen dulu. Sudah biasa, kita import link preventer ya. Nah, dia seharusnya ketika diklik, dia akan masuk ke Google ya kan. Tapi kita bisa nih, apa namanya? Ketika dia diklik, kita nggak nge-redirect ke Google. Ini kita coba. Const handle click link event. Nah, kita ikutin dulu, kita terima event sebagai parameter, terus masuk prevent default. Nah,
So link diklik, API navigasi dicegah. Nah, jadi ketika si tag anchor ini diklik, kita tambahin function on click, handle click link. Nah, nggak bisa dia link diklik tapi navigasi dicegah gitu. Nah, event prevent default ini akan banyak digunakan dalam React.js ini. Jadi karena kita akan membuat website dengan konsep single page application, jadi kan kita akan sangat meminimalisir proses refresh dari browser. Makanya event prevent default ini akan sangat sering digunakan. Nah, saya coba begini ya. Tapi kalau tanpa ada event prevent default, ya dia ketika diklik, nah dia masuk ke Google. Jadi seperti itu untuk synthetic event. Nah, lalu selanjutnya ada juga nih yang paling sering dipakai. Kemarin sempat kita singgung juga sedikit tentang di form use state ya. Jadi sorry. Ini kepanjang apa singkatan dari event ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau nulis event juga nggak masalah, tapi saya lebih suka nulisnya aja biar lebih singkat. Jadi di sini const value sama dengan target dot value, console.log value. Nah, di ini saya type-nya text ya. Dan on change kita masukin handle input change gitu. Kita clear dulu konsolnya. Coba kita ketik testing, ketik. Nah, jadi kita bisa tangkap nih value dari input menggunakan synthetic event, yaitu target.value-nya. Nah, ini untuk synthetic event. Objects. Nah, sekarang kita masuk ke controlled versus uncontrolled components. Nah, di React ini dia ada dua macam pendekatan dalam pengelolaan komponen. Jadi ada yang namanya controlled components dan ada yang uncontrolled components. Di dalam controlled components ini, data dari form kan, dia ditangani sama komponen React. Jadi setiap perubahan pada elemen form kayak input, text, area, select, dia akan memperbarui state komponen dan state tersebut kemudian mengontrol nilai elemen formulir. Ini adalah pendekatan yang direkomendasikan di React. Karakteristiknya seperti apa? Nilai input selalu didorong oleh React state. Dan perubahan input ditangani oleh event handler on change yang memperbarui state dan memungkinkan validasi real time dan manipulasi input yang lebih mudah. Nah, kita coba aja langsung ya untuk controlled components ini. Nah, kita bisa bikin namanya, kita tutup dulu komponennya, kita nggak pakai lagi. Ini juga bakal kita hapus di app, kita kosongin dulu. Oke. Di komponen kita bikin file baru namanya name form.jsx. Sekarang kita export default on name form
return export default function. Sorry. Nah, di sini kita bikin ada namanya form. Kita bungkus pakai form. Actionnya kita biarin kosong aja. Terus onsubmit nanti juga itu onsubmitnya biarin. Nah, di sini kita tambahin H2 control components. Kita panggil dulu biar kita bisa lihat perubahannya. Kita import, jangan lupa. Nah, control components. Jadi di dalamnya mungkin simple aja, ada div, di dalamnya ada label, HTML4 name, nama ya. Terus ada input, type-nya text. ID-nya name, class bukan class name, name-nya name gitu. Ketika diklik, nah oke, dan juga yang selanjutnya div ada button submit form gitu ya misalkan. Nah ini enaknya kita bungkus div dulu biar agak rapih ya. Jadi misalnya di sini style, displaynya text directionnya column, gapnya misalnya 5 pixel cukup lah ya, kurang 15 deh. Nah, nama simple ini. Nah, jadi ketika dia bawaannya HTML nih, form action ini ketika dia di submit nih, nah ini misalnya tabnya submit ya, buttonnya type submit gitu. Ketika dia diklik, dia akan merefresh halaman. Nah, di React nggak boleh tuh yang kayak gitu. Jadi ketika diklik dia nggak boleh refresh halaman, karena nanti kalau halaman di refresh, state-nya akan reset gitu. Jadi kita misalnya input value-nya udah masuk karena halamannya refresh, jadi value yang udah kita masukin hilang. Jadi percuma. Nah, di sini kita ada yang namanya const. Kita pakai use state ya. Di sini ada const name, set name. Sana use state. Jangan lupa di import. Nah, default value-nya string kosong aja. Lalu kita bikin handle change dan handle submit ya. Const handle change sama dengan event event set name target dot value. Nah, jadi di sini di on change-nya inputnya. Nah, handle change. Const handle submit. Nah, pertama ketika kita ngeklik submit nih nanti pasti kan kita nggak mau ini di refresh ya. Event prevent default. Nah, terus kita alert nama yang ada masukkan name ini bener. Nah setelah itu kita reset nih, set name-nya balik lagi ke string kosong. Oke. Handle submit. Nah, pertama kita bikin dulu nih use state-nya. Ada name, ada set name, kan? Nah, fungsinya apa? Buat nyimpen. Nah, jangan lupa ini value-nya name ya. Sorry, name. Nah, jadi kita mau nih name-nya ini dinamis gitu kan, merubah tampilan. Jadi kita pakai state.
Nah, handle change kita kemarin udah bahas. Jadi handle change ini dia berfungsi untuk memanggil setternya si name ini, si set name ini, biar dia mendapatkan event target value dari tag input ketika dia lagi diketik. Soalnya namanya Zaki. Nah, terus di submit. Nah, name-nya nggak muncul nih. Kenapa? Value-nya name. Ini masuk kan? Oh, sorry, ini bukan koma ya. Ini tambah harusnya. Nah, jadi misalnya kita masukin nama nih. Submit. Nah, muncul di alert. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ya udah, pokoknya yang penting controlled komponen ini kita ngatur si form submit ya menggunakan state dan menggunakan handled function seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk ke uncontrolled components. Nah, di dalam uncontrolled components ini data formulir ditangani oleh objek DOM itu sendiri. Mirip dengan HTML tradisional. Jadi kita pakai ref untuk mengakses nilai formulir langsung dari DOM saat kita butuh. Misalnya saat formulirnya di submit. Nah, karakteristiknya, nilai inputnya tidak dikelola oleh state react. Lalu kita akses nilai input langsung dari DOM menggunakan ref. Lalu yang ketiga, lebih cepat untuk form yang sangat sederhana ya. Atau jika perlu mengintegrasikan dengan library DOM yang non-react. Lalu selanjutnya, perubahan input ditangani oleh event handler onChange yang memperbarui state. Lalu yang terakhir, kita memungkinkan validasi real time dan manipulasi input yang lebih mudah. Cuman dengan catatan lebih mudah ini ketika formnya ini sangat sederhana ya. Kalau udah advance cara kayak gini mungkin bisa nggak efisien ya. Nah, langsung aja kita coba nih. Kita bikin namanya uncontrolled name form. .jsx export default function uncontrolled name form. Nah, kita bikin pertama di sini kita kasih H2 dulu ya. H2 uncontrolled nah, segini kita hapus dulu. Bisa langsung diimport ya. Nah, udah ada uncontrolled komponennya. Nah, di sini kita bikin ada input type text
Nah, kalau pakai control command kita pakai namanya ada hooks useref. Misalnya const name input ref sama dengan use ref null. Kita samain sama yang tadi untuk form ya. Kita bungkus pakai form. Nah, di sini ada inputnya, ini error. Oh, userefnya belum di input guys. Nah, jadi kita untuk menampilkan apa namanya value dari input ini ada pendekatan lain selain menggunakan set, yaitu menggunakan uncontrolled components atau menggunakan useref. Nah, jadi nanti misalnya const langsung aja. Nah, di sini ada inputnya, terus ada div lagi, ada isinya button submit, tipenya type-nya submit ya. Kita kasih style margin top. Margin top 15. Nah, di sini kalau kemarin tadi kita pakai value. Nah, sekarang kita tambahin ref di sini. Sekarang name input ref. Jadi si tag komponen ini dimasukin ke sini. Yang akhirnya nanti masuk ke name input ref. Nah, misalnya kita handle submit const handle submit event, kita coba ke event lah ya. Event prevent default, lalu muncul ref. Nah, bisa kita ketik ya namanya Muzaki. Waktu di submit, oh sorry, ini belum dimasukin ke form on submit deh. On submit. Nah, coba kita ketik lagi ya, Muzaki. Nah, muncul nih, sama kayak pakai state hasilnya, cuman caranya berbeda. Nah, di sini kita pakai ref. Lalu di kita yang diwakil namanya use ref.
Seperti itu untuk uncontrolled components. Nah, kapan menggunakan yang mana? Nah, controlled components adalah pilihan yang lebih disukai atau preferable untuk sebagian besar dan hampir semuanya kasus karena memberikan kontrol penuh atas data formulir dan memungkinkan validasi real time. Nah, yang uncontrolled components ini dapat digunakan untuk formulir yang sangat sederhana atau ketika kita nggak perlu integrasi dengan library DOM pihak ketiga yang tidak dikelola sama React. Nah, lanjut ada form submission. Jadi penanganan form submission di React melibatkan pencegahan perilaku default browser, yaitu merefresh halaman, yang kemudian memproses data formulir. Nah, kita udah ngelakuin ya form form submission ini. Nah, setelah ini udah bisa dibilang sebagai form submission gitu ya. Nah, sekarang kita coba input validation sederhana. Jadi kita mau mastiin nih bahwa data yang dimasukkan sama user itu memenuhi kriteria tertentu. Nah, dengan controlled components kita bisa melakukan validasi real time saat penggunanya mengetik. Oke, sebelumnya. Nah, jadi misalnya gini nih, handle change. Kan ya, gini. If name string nama tidak boleh kosong. Misalnya gini ya. Nah, ketika kita ngirim namanya kosong nih, oh tetap masuk ya. Oh, di sini harusnya kasih return. Nah, oh, tetap ya nggak bisa ya. Oh, sorry, ini salah ya, salah komponen kita, mantesan nggak jalan-jalan. Nah, di sini masukinnya name form. Nah, misalnya kosong nih, nah namanya nggak boleh kosong, gitu. Jadi namanya harus ada isinya. Misalnya Muhammad, gini kan, submit. Nah, baru masuk. Nah, jadi di apa namanya? Di form validation input sederhana kita bisa nih memvalidasi data ketika dia lagi di submit kayak gitu. Nah, kita juga bisa coba misalnya kita mau validasi email sederhana nih, misalnya ini jadi ini
ganti jadi email gitu ya. Type-nya ganti jadi email. Change value-nya email. Handle change email misal. Const email set email. Use state ya. Kita duplikat handle change. Nah, tapi yang di sini adalah set email gitu. Nah, boleh ganti ya email. Nah, kita juga bisa tampilin pesan error ini misalnya. Const error set error. Misalnya state. Jadi misalnya kita nggak panggil alert. Jadi kita set error nama tidak boleh kosong. Nah, di sini juga kita bisa kasih if email jadi kalau email tidak includes at maka set error, email tidak valid, return gini ya. Nah, kita bisa tampilkan pesan error di sini. Pakai P. Error. Nah, kita bisa pakai namanya conditional rendering nih. Error dan. Nah, bisa kayak gini. Jadi munculin errornya kalau ada error aja. Kalau nggak ada error ya jangan ditampilkan. Jadi stylenya biar kelihatan ini ya sedikit ini. Kita pakai colornya red gitu. Nah, coba misalnya kita submit nih. Nah, nama tidak boleh kosong. Nah, nama kita isi nih Muzaki. Pasti submit lagi. Email tidak valid kayak gitu. Nah, jadi nanti juga di React ini form validation ini adalah hal yang akan sangat umum teman-teman kerjakan. Soalnya data ini adalah hal yang cukup riskan ya. Jadi kita nggak boleh asal isi data. Kita harus validasi dulu nih data. Kalau mintanya email ya harus ada @nya, harus ada .com-nya atau harus ada domainnya kayak gitu ya. Jangan sembarang masuk dari form itu, ini bahaya. Jadi teman-teman nanti ke depannya akan belajar gimana caranya validasi form yang lebih advance. Nah, untuk saat ini kita perkenalan dulu aja bahwa di React kita harus melakukan validasi email dalam form submission. Nah, oke, udah selesai. Semuanya terima kasih. Kita udah belajar tentang apa tadi? Tentang event handling dalam forms. Oke, terima kasih semuanya.